warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi arsala Muhammadal Mustafal Muhtar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul jinna wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Ketua Amir Masjid Al-Iqrar Bapak Andes Siti Rahmaton MPDI beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati Direktur Pesantren Tahfidz Ibnu Juraimi beserta para santri, hadirin wal hadirat, jamaah masjid, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur malam hari ini dapat bersilaturahim di masjid yang sangat indah dan cukup mewah ini, karena kalau tahun 90-an saya kesini adanya langganan. Teman ngajar saya di sini dulu Mas Bono dan kawan-kawan di sini, ketika masih menggerakkan tadarus dari langgar musola masjid-masjid, ya. Mulai tahun, kalau saya aktifnya mulai tahun 85 ya, sampai sekitar tahun 96. Yang penting dan perlu menjadi catatan kita, memakmurkan masjid itu sudah diberikan gambarannya oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah At-Taubah pada ayat ke-17 dan ayat ke-18. Pada ayat ke-17 Allah berfirman, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang diri mereka sendiri mengakui bahwa mereka itu kafir. Maka sia-sialah seluruh amal perbuatannya itu, dan kelak di neraka mereka kekal abadi. Kemudian di ayat yang ke-18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
menegakkan sholat, yang menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itu dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Jadi dua ayat ini Allah membandingkan caranya takmir dalam memakmurkan masjid. Takmir musyrik dan takmir mukmin. Ya. Jadi maka lil musyrikina ayyahmuru masajidallah. Tidak layak, tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Ini kita baru pahami kalau kita membaca asbabun nuzul daripada ayat ini, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Yathrib, setiba di Yathrib Rasulullah membangun 3 masjid yang sederhana sekali. Yang pertama adalah Masjid Quba di kampung Quba. Kemudian masjid yang di mana Nabi kemudian tinggal di situ, maka orang disebut Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, Nabi membangun masjid di kampung Bani Salamah. Waktu itu namanya juga Masjid Bani Salamah. Hanya karena pernah ada peristiwa di mana ada perintah Allah untuk mengalihkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pada waktu Asyar, ya, jamaah di Masjid Bani Salamah itu sudah sholat asar. Ada seorang warga Bani Salamah yang baru mengikuti sholat di Masjid Nabi, berlari-lari memberitahu bahwa Nabi kiblatnya sudah beralih dari Al-Aqsa ke Al-Haram di Makkah. Maka jamaahnya kemudian segera beralih kiblat dalam satu waktu sholat. Maka masjid itu sekarang lebih dikenal sebagai Masjid Qiblatain. Itu namanya Masjid Bani Salamah. 3 masjid ini dibangun oleh Nabi sangat sederhana. Ada pintunya, tapi tidak ada daun pintunya. Artinya masjidnya itu tidak dikunci, terbuka. Ya. Tidak ada atapnya. Jadi kalau panas terik itu hanya dipasang anyaman pelepah kurma untuk menahan panas. Kalau hujan, ya mereka sholat berhujan-hujan. Bahkan ketika turun Lailatul Qadar, Rasulullah ketika itu sedang sholat di Masjid Nabi itu hujan, sehingga jidat atau ya wajah Rasulullah itu terkena lumpur pasir karena lantainya masjid masih pasir. Mendengar bahwa Nabi Muhammad itu di Yathrib membangun masjid-masjid yang sederhana sekali, sementara orang-orang musyrik di Makkah sepeninggal Nabi, mereka merehab Masjidil Haram dengan megah, dengan batu-batu andesit merah yang banyak terdapat di Makkah itu, sehingga ya sebagian sekarang masih ada di bagian depan Ka'bah itu. Maka kalau terkena pancaran matahari pagi itu berkilauan, ya. Sehingga orang musyrik mengatakan kami lebih baik dari Muhammad di dalam memakmurkan masjid, karena Masjidil Haram kami bangun dengan megah. Dan setiap orang yang berumrah
berhaji, kami sediakan kebutuhan airnya. Ada namanya majelis siqayah yang secara khusus ya, karena Mekah itu susah air ya, jadi ada yang melayani orang-orang yang berhaji itu menyediakan air ya, menyediakan pakaian, menyediakan penginapan ya, untuk mereka yang berhaji maupun berumroh mengikuti tradisi nenek moyang mereka ya, sehingga mereka merasa lebih baik, lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW dalam memakmurkan masjid. Jadi paradigmanya, cara pikirnya orang musyrik itu memakmurkan masjid itu, membangun masjid itu dengan bangunan yang megah dan mewah. Nah, itu cara berpikirnya orang musyrik. Semua orang musyrik itu kalau membangun tempat ibadah mereka mesti bagus. Contohnya Sailendra itu datang dari India, di Magelang membangun Borobudur, 92 tahun lamanya itu dibangun. Arsiteknya namanya Gunadarma ya. Sampai hari ini keindahan dan kemegahannya masih bisa kita saksikan. Sanjaya dari India membangun Candi Shiva yang kita kenal sebagai Candi Prambanan, itu juga masih megah sampai hari ini, bisa kita lihat peninggalannya. Jadi pikiran orang musyrik itu memakmurkan masjid itu, membangun masjid menjadi bagus, mewah, indah, bersih. Itu saja. Tapi bukan itu yang dimaksud Allah memakmurkan masjid yang benar. Karena kalau hanya itu saja, itu orang musyrik lebih pandai, itu lebih baik. Maka orang musyrik mengatakan, ya, kami lebih baik dari Muhammad dalam memakmurkan masjid. Maka Allah menegur, maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah, gitu, ya. Tidak pantas itu. Orang-orang musyrik itu mengaku telah memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka kemudian Allah membandingkan cara pikir atau paradigmanya orang yang beriman di dalam memakmurkan masjid dalam ayat ke-18-nya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ayat ini diawali dengan kalimat innama. Innama itu jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu menunjukkan sifatul lazimah. Artinya sudah menjadi sifat yang lazim bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Atau sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang kafir, orang musyrik gak bisa. Dan
Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti mereka memakmurkan masjid. Jadi kalau tidak memakmurkan masjid, mereka tidak termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu maksud kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Caranya bagaimana memakmurkan masjid? Kalau orang musyrik itu memakmurkan masjid itu membangun bangunannya menjadi megah, indah, bersih, bagus, dikasih banyak hiasan. Kayak Borobudur itu, wah, itu apa relief-reliefnya itu menggambarkan kisah kehidupan manusia ya, dari beberapa tingkatan alam dalam pandangan agama Buddha. Bagus ya, tataannya halus, bagus, dikagumi sebagai heritage dunia, bahkan pernah menjadi salah satu bagian dari 7 keajaiban dunia. Prambanan juga bagus ya, dihiasi dengan relief-relief yang bagus, dengan patung-patung yang indah. Tetapi memakmurkan masjid menurut Allah adalah satu, aqimis sholat, menegakkan sholat di dalamnya. Artinya masjid yang disebut makmur itu kalau jamaahnya penuh setiap waktu sholat wajib. Karena apa? Karena pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat wajib berjamaah di masjid. Itu cirinya, ciri pengikut Nabi Muhammad, cirinya orang Muhammadiyah. Nah, itu ya. Jadi Kiai Dahlan dulu menyebut organisasinya Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Cirinya itu digambarkan dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidu bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang menjadi pengikutnya, yang membersamainya adalah orang-orang yang keras terhadap kufar. Asyidda'u 'alal kufar, keras, tegas kepada orang-orang kafir yang menunjukkan permusuhannya terhadap orang yang beriman. Ya. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Jadi kalau pengikut Nabi Muhammad itu kepada kufar itu tegas, keras, tapi sesama mukmin berlembut hati, berkasih sayang. Bukan malah kalau ada orang musyrik disuruh masuk masjid dipijeti terus disuruh beribadah menurut cara mereka di dalam masjid, itu kita baru saja melihat, dan dikawal itu pakai pasukan during-during ya. Nah, ini. Bukan seperti itu. Tapi ketika sama-sama mukmin,
pengajian malah dibubarkan. Bukan seperti itu ya. Pengikut Nabi Muhammad itu asyidda walal kufar. Kalau orang kafir itu menunjukkan sikap tidak senang, bermusuhan terhadap orang mukmin, namanya kufar. Nah, kalau yang tidak bermusuhan namanya kafir dhimmi. Itu tidak boleh keras, tapi kepada kufar kita harus keras. Asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Kalau kepada sesama orang yang beriman berlembut hati, berkasih sayang. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bekas wajah-wajah mereka itu nampak bekas sujud. Tapi ciri yang menonjol tarohum rukkaan sujada. Kamu melihat Muhammad dan pengikutnya itu selalu bersama-sama di dalam rukuk-rukuk dan sujud-sujud mereka. Artinya kalau sholat itu berjamaah, maka Rasulullah bersabda, khairus sholati minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah. Sebaik-baik sholat bagi seseorang itu di rumah mereka masing-masing, kecuali sholat yang telah diwajibkan. Nah, jadi kalau sholat sunat itu yang paling baik di rumah, duha, sholat lail, ya, kemudian sholat qobliyah, ba'diyah, itu di rumah. Makanya kalau ba'diyah duhur misalnya, kalau di masjid 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau di rumah cukup 2 rakaat. Artinya lebih besar pahalanya kalau qobliyah atau ba'diyah itu di rumah. Ya, di masjid itu tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat wajib ya harus di masjid berjamaah. Itu yang terbaik. Itu ciri pengikut Nabi Muhammad SAW. Sholat wajibnya berjamaah di masjid. Bagaimana dengan perempuan? Ini pertanyaan yang sekarang sering muncul, padahal pertanyaan ini sudah muncul di tahun 40-an, 50-an dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu ini belum ada yang lahir itu sudah jadi diskusi rame itu, bertanya apakah perempuan lebih utama sholat di rumah atau sholat di masjid, sholat wajib itu. Sekarang ini muncul lagi, artinya apa? Wis do kurang ngaji saya gitu, orang dok gitu ya. Kenapa? Tahun 1952 karena banyaknya pertanyaan umat, perempuan itu lebih baik sholat di rumah atau di masjid berjamaah dalam sholat wajib, sampai Muhammadiyah itu mengadakan muktamar majelis tarjih. Dulu namanya muktamar majelis tarjih di Wiradisa, Pekalongan. Hasilnya keluarlah putusan tarjih yang berjudul Adabul Mar'ah fil Islam. Nah, itu keputusan tarjih muktamar tarjih Muhammadiyah tahun 1953 di Wiradisa. Kalau kita ringkas kesimpulannya, tetap lebih baik, lebih utama perempuan itu berjamaah di masjid, selagi bisa menghindarkan madorot-madorot yang mungkin timbul. Maka di kalangan Muhammadiyah muncullah ide menangkap ini semangat, ya kudu tetap jamaah ibu-ibu itu, mbak-mbak, ibu-ibu, tapi supaya menghindarkan madorot karena bercampur laki dan perempuan. Akhirnya di kalangan Muhammadiyah muncullah musola Aisyah. Di Kota Gede ada, di Kauman ada, di Karangkajen ada. Ya kalau dulu saya waktu kecil ngarani masjid itu karena yang jamaah putri semua.
semua. Karena keputusannya tetap lebih baik ibu-ibu itu juga berjamaah di masjid selagi bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan madharat. Itu sudah diputuskan oleh ulama-ulama tarjih Muhammadiyah tahun 1953. Jadi kalau sekarang sering saya ditanya di pengajian, gimana Pak Ustadz, perempuan katanya lebih utama di rumah, kurang ngaji, wong Muhammadiyah tahun 53 wis dibahas, wis rampung. Sudah ditetapkan oleh para ulama Muhammadiyah dalam putusan tarjih tahun 53 itu. Ya, salah satu jalan tengahnya itulah musola putri, musola Aisyah ya, Kota Gede itu pasti dibangun sesudah muktamar tarjih gitu, ya. Nah kalau sekarang masih banyak warga Muhammadiyah masih diskusi, bertanya lagi, berarti apa? Wong Muhammadiyah ki lek ngaji kurang. Oh, seminggu pisan tidak Jumat esok ya. Kurang, ngajinya kurang. Tidak mungkin, wong cuma mau jadi dokter saja untuk bekal hidup itu sekolahnya 23 tahun itu, TK, SD, SMP, SMA, fakultas kedokteran, belum lagi kalau ngambil spesialis itu aja kuliahnya tiap hari, hanya libur, hari libur. Lah kita ini mau bekal hidup selamanya di akhirat, ngaji lebu sekolah kok mung seminggu pisan, apa ya iso lulus kira-kira. Itu loh ya. Loh, orang mau jadi dokter supaya profesinya bisa menghidupi dia, kira-kira kan hidupnya 75 tahun lah gitu ya, usia harapan hidup tertinggi di Indonesia itu di Yogyakarta. Jadi kalau mau panjang umur tinggallah di Yogyakarta, tapi Yogyakarta provinsi termiskin di Jawa. Ya, jadinya orang Jogja itu dawa umure ning melarat ning dawa umure. Jadi le melarat suwe. Jadi kira-kira jadi dokter dilantik bekerja untuk sampai bekal hidup kira-kira kan mulai 30 tahun sampai ya anggap ya kalau cepat 25 tahun sampai 75 tahun untuk bekal hidup 50 tahun ini sekolah 23 tahun. Lah kita nanti mau hidup di akhirat itu selamanya kok belajarnya cuma ngaji ini seminggu pisan cukup betul kira-kira. Ya nggak cukup, ilmu Islam itu sangat luas ya. Maka mukmin itu ngajinya tiap hari karena kewajiban paling utama seorang mukmin itu menuntut ilmu, thalabul ilm, baru beribadah kepada Allah. Tidak boleh beribadah tanpa ilmu. Jadi menuntut ilmu, kemudian beribadah kepada Allah, kemudian mencukupi kebutuhan hidup supaya tidak jadi beban orang lain, kemudian membantu orang lain, yang kelima bersenang-senang yang halal. Itu tugasnya orang mukmin di dunia itu, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah ya, mencukupi kebutuhan hidup, menolong orang lain, dan bersenang-senang yang halal. Nah, baik, jadi memakmurkan masjid itu yang pertama adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk berjamaah sholat 5 waktu di masjid. Di Kampung Jogokarian itu tahun 1999 itu ada satu masjid, ada 5 musola, 5 langgar, 1 masjid. Penduduknya 2.973 jiwa, yang muslim 2.642 jiwa, yang muslim 2.642.
Berarti yang non muslim 511 jiwa. Muslim yang waktu itu sudah wajib sholat, yang sudah berumur 13 tahun ke atas, kita anggap sudah balik, sudah mukallaf, sudah terbebani kewajiban sholat, jumlahnya 1839. Saya tahu kami mengadakan sensus ya, setiap 2 tahun sekali Masjid Jogokarian mengadakan sensus masjid. Jadi kita tahu berapa jumlah penduduknya, siapa yang rumah sendiri, siapa yang kontrak, ya, siapa yang sewa, yang kos, semuanya terdata lengkap. Siapa yang sudah sholat, siapa yang belum sholat, gitu ya. Jadi pada waktu itu dari 2642 yang sudah wajib sholat 1839, yang sudah wajib sholat belum sholat masih ada 816 orang, gitu ya. Itu muslim yang mukallaf yang belum sholat. Maka supaya akimis sholat tadi, masjidnya makmur, program takmir Masjid Jogokarian, waktu itu saya jadi ketua umum, adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Gitu ya. Nah, kalau mensolatkan orang mati kan gampang, orang sudah mati ya, belum pernah sholat juga disolatkan ya. Nah ini bagaimana yang masih hidup ini yang belum sholat mau sholat? Jadi kita kunjungi dari rumah ke rumah, silaturahim. Kita tawarkan kalau mau belajar sholat, ini nanti kami siap datang memberikan bimbingan. Alhamdulillah tahun 2003 itu tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27. Nah itu kita sisir dari pintu ke pintu, warga muslim yang sudah 13 tahun ke atas yang belum sholat, bagaimana diajak sholat. Kalau di Cokroyudan ini ada nggak muslim yang belum sholat? Saya itu meniru Pak As'ad Humam saja. Dulu Pak As'ad Humam itu gerakannya tadarus, sapa sing dorong iso ngaji diajari ngaji dari musola, dari masjid, itu makanya namanya AMM, Angkatan Muda Masjid dan Musola ya. Dulu ya dengan Pak Yuwono ini ya, Mas Lukman di situ ya. Nah, jadi itu keliling dari tiap malam itu saya dengan teman-teman ini keliling dari musola masjid di kota gede ini sampai kemudian berkembang ke seluruh Indonesia ya. Nah itu kita mulai. Nah saya meniru polanya Pak Asad itu tapi untuk sholat. Bagaimana sekarang menggerakkan mereka yang belum sholat itu belajar sholat ya. Nah yang sudah sholat diajak untuk berjamaah di masjid atau di musola, karena ada 5 musola ya. Yang sepuh-sepuh kalau ke masjid jauh ya di musola yang dekat ya. Nah caranya apa? Bagaimana? Ya mengikuti rumusnya adzan itu, hayya 'alas shalah, ayo salat berjamaah di masjid. Artinya itu karena apa? Karena kalau terjadi badai hujan, muadzin tidak akan mengumandangkan seruan hayya 'alas shalah. Muadzin akan menyeru shollu fi buyutikum. Jadi kalau ada badai hujan yang besar yang kira-kira bisa membahayakan orang ke masjid, muadzin bukan hayya 'alas shalah, muadzin menyeru shollu fi buyutikum, sholatlah kamu di rumahmu saja. Artinya kalau tidak ada seruan itu, ayo sholat berjamaah di masjid gitu, ya. Nah setelah diajak ke masjid, seruannya apa? Hayya 'alal falah, ayo kita bahagia. Nah ini, maka takmir masjid itu harus berusaha
membuat orang yang sudah mau ke masjid itu bahagia. Itu tugasnya takmir. Nah dulu saya mulai tanggal 15 Mei tahun 2000 itu saya buat undangan sholat berjamaah, saya buat undangan kayak ulem manten itu. Wah saya cetak bagus itu ya. Napa Pak sing nikah sinten? Mboten niku undangan sholat berjamaah. Mulai tanggal 15 Mei subuh jam 4.31. NB setiap subuh kami sediakan kopi, susu dan snack. Ini dibahagiakan yang sudah mau subuhan itu. Al-falah membuat bahagia, yassiru mudahkan, wala tunafiru jangan sampai mereka lari, basiru gembirakanlah mereka, kan gitu perintah Nabi. Tapi nek iki nganggo rapat takmir ora bakal mlaku. Karena biasanya pengurus takmir cetil-cetil. Kikir-kikir. Pikirin wah mengke kasih mesin telas minggu wedangan itu ya. Banyak masjid yang mau niru nggak jalan karena masih bertengkar itu rapat itu. Nah maka jangan dirapatkan, dimulai dari kita aja. Yo kok nanti Pak tiap hari Pak ada kopi susu, aneh aja melu nyuguh monggo. Nah, itu nanti banyak yang ikut. Tapi kalau dirapatkan biasanya nggak berhasil ya. Karena apa? Kita ini sering tidak mengikuti sunnah dalam memilih bendahara. Rasulullah itu memilih bendahara 2 orang ya. Ya, bendahara Rasulullah itu 2 orang. Satu sahabat Utsman bin Affan. Yang kedua sahabat Abdurrahman bin Auf. Siapa? Mereka adalah saudagar-saudagar kaya raya yang dermawan. Nah itu kalau milih bendahara masjid itu pilihlah saudagar kaya yang dermawan. Nah sing dipilih bendahara ini pensiunan malah angin itu tuh duitnya. Catetane wae rapi ning angel duite ya. Jadi maka waktu saya jadi ketua takmir saya niru Nabi ini apa, tak pilih bendahara ini sing sugih tur romo, itu kata kuncinya itu. Saya panggil, Pak sampean jadi imam masjid ya. Wah Pak Ustadz niku ngawur, kalau niku le ngaji ora apik kok kon dadi imam. Jadi imam tuh pahalanya bagus, pahalanya banyak. Iya, tapi saya kan tidak mampu. Kan harus bacaannya yang terbaik. Ngeten. Haji saja yang merupakan rukun itu bisa dibatalkan. Gitu. Nek loro, ra sehat-sehat, wis niat haji bisa batal. Nah, sampeyan dibatal mawon. Sampean imami ning kula bolehke batal sing hafal Quran kula cukupe teng pesantren Iskarimah ning sing bayari sampean. Waktu itu 1 bulan 2,5 juta. Oh nggih. Sik. Wah, gitu. Jadi sampean imam ganjarane mampet ning sing imami badale. Loh. Kalau sekarang imam kita sudah 2 imam tetap yang digaji 2 orang ini sebagai imam. Sekarang gajinya baru 6 juta sebulan 1 orang. Soalnya di masjid imamnya dibayar, imamnya jorok-jorokan. Sampean mawon Pak imam. Nganti wis arep komat. Sopo sing imami oleh anak nggak ada. Jadi ya makanya paling baik itu imam ya digaji yang banyak, itu paling baik.
Loh, imam Masjidil Haram itu gajinya lebih dari 500 juta sebulan kok ya. Kalau kami baru 6 juta satu imam satu bulan, dan 2, jadi kita gaji imam baru 12 juta sebulan ya. Jadi itu caranya melibatkan masyarakat. Nek sing kula tunjuk imam sing ngajine paling apik teng mriku belum tentu bagus, karena wong kampung niku lek ngaji ya ngaji ning kampung ya, tidak pakai sanad, tidak ini kan. Nanti akibatnya anak-anak yang tiap hari mendengarkan bacaan itu juga belum tentu bagus. Tapi kalau imamnya bagus, tiap hari mendengarkan suara imam yang bagus, insya Allah generasi berikutnya bacaannya kan bagus. Maka dulu waktu saya kecil itu ya, kalau Jumat tuh bedean, tebak-tebakan, apa ini nanti yang dibaca? Oh paling surat kriuk-kriuk. Nah karena imamnya lagi maca sanuk kriuk kapal. Sabikis nih loh, sanuk kriuk gitu. Nah karena bacaannya kan tidak fasih, jadi guyonan. Ini loh surat kriuk-kriuk nih loh. Sanuk kriuk kapal tansa ilmu masya Allah gitu ya. Bahkan dulu anak-anak itu sering totoan neker, itu sabiki sih kok hal atas sih. Masya Allah, ya namanya anak-anak. Jumatannya bacaan imam digunakan taruhan. Jadi kembali memakmurkan masjid itu yang pertama bagaimana menggerakkan masyarakat untuk senang berjamaah 5 waktu di masjid, nyaman, senang ya. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Secara periodik kami adakan lomba keaktifan sholat berjamaah di masjid. Kita sediakan hadiah 4 tiket umroh, nah, tapi dipasang pakai sidik jari. Nah, subuhan absen, cetit, gugur absen, ya. 4 bulan lamanya. Nah, nanti yang paling banyak dan paling awal datang di ranking itu, nah itu dapat tiket umroh. Ya. Ini baru diskusi bagaimana menggerakkan anak-anak muda untuk 5 waktu ke masjid. Nek umroh kok ya tertarik, ini dia PCX wae, PCX papat. Karena kalau sudah terbiasa sholat berjamaah itu nikmat terasa. Tapi kalau baru memulai itu berat. Maka jangan sampai ada orang yang baru diajak ke masjid kapok sebab punya pengalaman buruk. Nah ini kok subuhan lagi semangat diundang, datang bar subuh tolak-toleh, napa Pak? Sendal kula ical ya Pak Ustaz. Napa Pak mereke? Wingi kula nggih saking senenge niki lagi seneng-senenge teng masjid. Saya beli sandal itu Kervil. Berapa harganya? 475.000. Sudah. Besok kita ganti segera. Ukurannya pinten, mau dibeli sendiri atau kami belikan. Maka sesudah itu kami buat pengumuman, karena saya sering sedih itu lihat tulisan di masjid-masjid itu, hati-hati barang-barang bawaan Anda di masjid ini sering terjadi kehilangan. Yang lebih menyedihkan tulisan di paling bawah, pengurus tidak bertanggung jawab.
wong gelem dadi pengurus ora bertanggung jawab. Nah, maka kami balik, kalau Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid ini, kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Pengurus takmir bertanggung jawab. Oh, itu sampai viral, saya sampai diundang Deddy Corbuzier ke Hitam Putih hanya soal garansi itu. Ternyata mungkin belum banyak masjid yang memberi garansi. Apa tadi? Jangan sampai orang ke masjid itu kecewa. Ingin melayani sebaik-baiknya orang yang datang ke masjid, niatnya hanya itu saja. Nah, kemudian yang kedua, mereka yang sudah ke masjid, bagaimana bisa membayar zakat? Karena tadi aqimis shalah wa atu zakat. Makanya kami buat program pemberdayaan ekonomi jamaah. Wah, ini kok tiap 5 waktu ke masjid, saya tanya, Pak, ngastono apa? Wah, kalau tesih nganggur, Pak. Mboten nyobi usaha, mboten gadah modal. Oh iya, nanti kita modali aja usaha nopo. Damel bakpia, Pak, saged, insya Allah saged. Modalnya nopo? Oh, niki ovennya samenten. Oke. Infaknya masjid ada, kita gunakan untuk memberi modal usaha. Dimereki Joko Karyan. Ya Pak, ya Patok, Pak, ya Joko Karyan. Sekarang sudah ada 2 Bapak Joko Karyan itu laris. Sekarang sudah bisa beli mobil itu pengusahanya, karena subuh sampai jam 1 siang itu kalau hari biasa itu sudah 120 dus gitu ya. Tapi kalau Sabtu Ahad itu Masya Allah laris sekali itu, dan banyak yang pesen ya. Jadi maksudnya waktu zakah itu, pengurus masjid itu memberdayakan ekonomi jamaahnya supaya meningkat kesejahteraannya sehingga bisa membayar zakat. Makanya uang infak masjid tidak untuk bangunan, tidak untuk memperbaiki masjid, tapi memperbaiki ekonomi jamaah. Masya Allah, dulu tahun 2003 itu warga yang bayar zakat di Masjid Joko Karyan itu baru 19 orang. Zakat malnya setahun 5 juta saja. Tapi setelah banyak warga yang kita beri modal usaha, ada 106 UMKM yang kami bina dimodali oleh masjid ini. Sekarang yang membayar zakat 659 muzaki, 80% dulu mustahil. Zakat malnya sekarang baru 3,2 miliar satu tahun. Jadi yang dulu mustahil dengan uang masjid itu dirubah menjadi muzaki, itu namanya memakmurkan masjid. Aqimis shalah wa atuz zakat. Maka kita berpikir, ini saya juga ilmunya dari almarhum Pak Asad Gumam, menggerakkan dakwah itu punya bekal, harus ragam. Maka Pak Asad punya usaha, waktu itu perhiasan imitasi itu Pak Dimas. Buku dulu cuma dibagi-bagi ya, maksudnya bagi buku. Nanti kalau saya sore datang, bensinnya dikasih, masih dikasih uang untuk jajan. Masya Allah itu Pak Asad itu tiap bulan mengeluarkan, waktu itu ya tahun 85 itu kalau nggak salah, seingat saya itu sekitar ya 6 sampai 8 juta sebulan untuk AMM itu menggerakkan tadarus. Saya tanya uangnya dari mana? Dari PBB. Jadi waktu itu belum ada bank syariah, kan bank syariah baru tahun 92 ya.
Maka rekening Pak Asad itu tidak mau ngambil bunganya itu dijadikan satu dalam rekening PBB, Persatuan Bunga-Bunga gitu ya. Nah dari situlah dakwah Al-Quran dibiayai sampai akhirnya kemudian nyetak sendiri dan seterusnya sampai muncul Iqra itu. Nah itu saya tiru polanya di Mesir. Apa? Masjid harus punya dana penopang aktivitas untuk merawat masjid maupun pemberdayaan jamaah. Maka ketika tahun 2003 masjid itu kami renovasi, lantai 1, lantai 2 itu untuk sholat, lantai 3 daripada kosong saya bangun hotel. Waktu itu satu kamar hotel sekelas bintang 3 lah, AC, air panas dingin, bathtub itu kira-kira 41.500.000. Saya tawarkan, monggo siapa yang mau merawat masjid di sepanjang zaman, cukup wakaf 1 kamar. Itu bisa jadi 13 kamar. Yang mau wakaf itu 30 orang sebenarnya, tapi space-nya sudah tidak ada. Dari hasil menyewakan kamar di lantai 3 itu dikurangi bayar listrik, gaji karyawan. Kalau sekarang itu karyawannya masjid 24 orang, termasuk imam itu karyawan yang kita gaji. Bayar listriknya sekarang kalau bulan biasa gini sekitar 30 juta, kalau Ramadan 60 juta sebulan. Karena AC-nya AC sentral itu listriknya 3 pas 150.000 buat listriknya di situ. Gaji 24 karyawan. Alhamdulillah dari kamar-kamar itu karena okupansi atau tingkat huniannya tinggi, masih saldo bersih di atas 30 juta per bulan. Infaknya 100% untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan jamaah. Jangan sampai masjidnya apik kok ono jamaah sing omahe bocor. Kalian Pak, lah kok lebus nyediti sih Pak, niki wajan mangkat udan terus malah omah kula bocor kabeh ya. Ayo ditengok. Wow ya, perbaiki dari uang masjid. Nah, kita sedang perbaiki puluhan rumah warga dari infak masjid. Perbaiki rumahnya, kamar mandinya ya. Dari infak itu. Sebab untuk listrik, untuk kebersihan semuanya sudah dari hasil usaha yang kami sebut BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Ini mengikuti sunnah Nabi, karena ketika Nabi membangun masjid-masjid itu dan sampai hari ini diabadikan sunnah itu tidak dibiayai dari infak. Nah, panjenengan yang pernah umroh haji di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, semuanya masjidnya bagus, ada kota infaknya enggak? Enggak ada. Karena apa? Masjid itu punya badan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf yang produktif. Termasuk waktu itu tahun 92 saya diberangkatkan haji oleh Pak Asad Umam itu, saya gunakan untuk mempelajari bagaimana pengelolaan Masjidil Haram. Ternyata badan wakaf itu sudah mengelola banyak hotel. Tahun 92 itu sudah ada market namanya Zamzam Tower sekarang ini. Jadi Zamzam Tower itu tanahnya maupun dana pembangunannya wakaf. Hasilnya untuk membiayai masjid. Jadi bukan pemerintah, tapi dari badan wakaf Masjidil Haram sendiri. Sama Masjid Nabawi juga begitu.
Kalau kita pernah umroh haji, ada Hotel At-Thaibah, Hotel Darussalam, ada Hotel Al-Mu'adzin. Itu semuanya hotelnya milik masjid. Nah itu kami tiru, Masjid Jawa Barat buat hotel. Nah maka saya ajak warga untuk yang mau wakaf produktif ini, saya sediakan satu kotak wakaf produktif, satu nomor rekening. Alhamdulillah lumayan. 2 tahun yang lalu itu, sesudah COVID itu 1 tahun bisa terhimpun 7 miliar. Maka kami beli hotel lagi, Tuman beli hotel. Kita beli hotel di Kaliurang sana, namanya Hotel Anugerah Wisata 2. Manajemennya goyang ketika COVID, kami take over. Terus sekarang kita upgrade jadi hotel bintang 3. Itu hotelnya milik Masjid Joko Ngalian, meskipun ada di Kaliurang. Kita beli sawah. Berasnya untuk apa? Untuk membantu warga yang fakir dan miskin, karena kita punya sawah sendiri. Jadi mengelola masjid itu dananya dari mana? Dari wakaf produktif. Itu yang diajarkan Rasulullah, bukan dari infak. Infaknya untuk tahun, untuk tolong menolong sesama jamaah. Ini yang mau buka usaha nggak punya modal, kasihkan infaknya ini. Demikian juga zakatnya, bukan untuk bangunan. Ya. Mengembangkan bangunan, merawat bangunan itu kalau bisa dari wakaf yang produktif. Ini yang diajarkan Nabi, dipraktekkan di Masjid Nabawi, dipraktekkan di Masjid Haram, di Masjid Kuba dan lain sebagainya. Makanya masjid-masjid itu kami tiru juga. Sejak zaman Nabi sampai sekarang apa? Malam hari itu masjidnya terbuka dan lampunya menyala terang benderang. Yang pernah haji, pernah umroh, pernahkah lampu Masjid Nabawi mati? Masjidil Haram mati. Masjid adalah tempat yang paling terang benderang di antara bangunan yang lain. Kalau rumah kita boleh ngirit, Pak Tani, ngirit listrik tidak apa-apa, tapi masjid tidak boleh. Masjid terang benderang. Ini yang dicontohkan Nabi dulu, padahal belum ada listrik, belum masih pakai minyak zaitun, tapi terang. Sehingga apa? Setiap kafilah yang lewat, itu yang dilihat di Yathrib itu masjidnya. Oh, itu terang, itu tempat ibadahnya Muhammad, maka mereka singgah, minta air, singgah bermalam. Bahkan pernah 22 orang ya pendeta Nasrani dari Najran itu bermalam di Masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW, tapi tidak beribadah di situ karena ada air, ya, aman, terang. Orang sekarang ini kreatif, maka jadi pengurus masjid kalau bisa jangan kreatif, tirulah Nabi, jangan odo-odo dewe, bengi masjidnya dikunci, lampunya dipateni, itu kreatif. Orang niru Kanjeng Nabi ning ngarang dewe, orang mau tuntunane, ya. Karena makhluk hidup termasuk manusia itu paling senang lampu yang terang, tempat yang terang. Maka kalau di situ tumbuh bangunan yang terang, jadilah kota. Saniki adol buah wae lampune padang, kok masjidnya wis peteng. Coba Indomaret, Alfamaret itu cuma jualan sabun, Indomie, Supermi, sikat gigi, terang. Masjid sing dodolan swarga peteng. Iki kleru carane mikir iki. Terlalu kreatif, ora gelem manut Kanjeng Nabi. Nggak boleh kreatif dalam mengelola masjid, nggak boleh. Harus meniru Nabi. Apa? Ya masjid itu Baitullah, rumahnya Allah, dia memberi cahaya.
di dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya cahaya rohaninya, cahaya jasmaninya juga begitu. Bahkan sekarang wifi kita ini pancarannya kita sengaja kuatkan. Jadi tombol-tombol itu rasa lengganan wifi kali ngerti password mesin munut bismillah. Nah, maka masjid kemudian jadi pusat kehidupan masyarakat. Sebab apa? Kalau masjid itu habis isya dikunci, lampunya mati, pasti yang jamaah hanya jamaah lokal, warga lokal. Warga lokal ini makan masjid kesusu, wis adzan, lagi wudu, sarungan, mongko sarunge ora ono sae, klambi takwa ya ora ono sae, mula nek masjid rasane duit. Mulane infake sepi. Kalau masjid itu terang terbuka 24 jam, banyak orang singgah. Jadi tahun 2003 itu setahun infaknya di Masjid Jogokarian itu hanya 43.200.000 satu tahun. Sekarang kira-kira berapa? Setelah terbuka terang benderang itu, karena jadi ampiran. Yang mampir sholat itu 24 jam ya, orang dari mana-mana. Orang bepergian itu sanggup duitnya. Kota infak kita semuanya di luar kita sediakan. Alhamdulillah bisa mencapai 12 miliar satu tahun. Nah, untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat tadi yang tidak punya kemampuan membeli sembako kita bantu, yang tidak bisa bayar sekolah kita bayari, yang rumahnya kurang layak kita perbaiki, yang mau kerja nggak punya modal kita berikan, yang sakit tidak bisa berobat kita bantu. Dari masjid itulah kebahagiaan dibangun, kemampuan ekonominya ditingkatkan. Maka itu yang namanya wa'atu zakat, merubah jamaah yang semula mustahik menjadi muzaki. Maka muzaki kita sekarang 659 orang, zakat malnya 3,2 miliar. Tahun 2003 baru 19 orang muzaki, zakatnya baru 5 juta. Dulu modalnya mesinnya jelek, ya, pelan-pelan. Nah, ini modalnya sudah mesin bagus ini. Nah, tinggal bagaimana mesin ini mencoba punya wakaf produktif. Apalagi kota gede ini sudah menjadi kota sejak abad ke-15. Ya, dengan berdirinya kerajaan Mataram, ya, maka disebut Kutho Gede. Itu bahasa mana? Bahasa Portugis. Kutho Gede itu bahasa Portugis. Kutho itu artinya benteng, gede itu besar, ya, karena dulu wilayah ini dikelilingi benteng yang besar. Sekarang masih sisanya di situ ya. Nah, itu situsnya, maka disebut Kutho Gede. Maka sejak itu bangunan kerajaan Mataram semuanya dikelilingi benteng dan jagang, ya. Ing Mataram bentengiro inggil ngubengi kedaton jagang jero toyaniro meneh. Nah, itu digambarkan begitu. Di Mataram itu dikelilingi benteng yang tinggi. Kemudian ada jagang. Jagang itu selokan yang dalam airnya jernih. Sekarang masih nggak jagangnya? Wis jadi peseren nih. Nah, atau jadi perumahan. Nah, itu.
Nah, artinya apa? Cokroyudan ini punya modal sejarah yang panjang. Jadi kalau misalnya masjid kemudian bisa membeli tanah, dibangun hotel, orang-orang yang mau wisata mengelilingi kota gede yang bersejarah itu nginep di situ, nginep jamaahnya di masjid ini, bisa belajar sejarah, insya Allah itu laris. Saya pernah membuat paket wisata sejarah, wisata kurban itu ya alhamdulillah banyak sekali peminat. Tapi sekarang nggak usah paket-paket saja, kamar kita penuh terus gitu. Ya. Nah, akhirnya hotel-hotel tumbuh di sekitar Jogokarian dan iklannya sekarang menarik. Silakan Bapak Ibu buka itu. Hotel Lin Horizon lebih kurang 70 meter dari Masjid Jogokarian itu sekarang iklannya ya. Hotel Urban View 25 meter dari Masjid Jogokarian. Wis koyo iklan gon umroh nih loh. Jadi masjid itu sudah menjadi magnet. Nah, jadi itu maka di masjid itu beruntung al-falah. Ayo. Jadi beruntung sholatnya berpahala berlipat ganda. Coba bayangkan, man sholat sholatal subhi fi jama'atin faka'anama sholatul laila kullu. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, seakan-akan telah sholat semalam penuh. Jadi kalau kita sholat di rumah berapa menit, tapi kalau sholatnya berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan sholat semalam penuh. Jadi pensiunan yang baru sholat umur 60 tahun ning 5 waktu berjamaah dibanding dengan mereka yang sejak kecil sholat ning ratau jamaah, beruntung yang pensiun ini karena subuhnya sama dengan semalam penuh. Man sholat sholatal isya fi jamaatin fakanama nifsu laila dulu, sama dengan separuh malam. Maghrib sama dengan separuh malam. Sholat zuhur berjamaah di masjid lebih baik dari sholat malam 1000 rakaat. Pernah ada yang sholat malam 1000 rakaat? Oh, 11 rakaat oke sing bolos. Tetapi kalau sholat zuhur kita berjamaah di masjid itu lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Lebih baik dengan sholat zuhur berjamaah di masjid. Banyak orang itu yang zuhur neng omah rugi. Belum lagi dalam sholat jamaah itu Rasulullah itu mengatakan Allah melihat imamnya. Kalau imamnya ini khusyuk, maka imam dan seluruh makmumnya dicatat khusyuk sholatnya. Jadi tidak dileleh satu-satu. Dalam sholat jamaah itu satu kesatuan dinilai. Makanya di Masjid Al-Haram itu 100.000. Karena yang sholat di sana banyak sekali juga. Ya. Kalau imamnya tidak khusyuk, Allah akan melihat ada nggak makmumnya yang khusyuk. Kalau ada satu saja makmum yang khusyuk, maka seluruh makmum dan imamnya dicatat khusyuk sholat. Bagaimana kalau imamnya tidak khusyuk dan tidak ada makmum yang khusyuk? Allah melipatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat dibanding sholat bukan 27 kali loh, 27 derajat ya. Jadi kalau 3 kali 3 berapa? 9. Kalau 3 pangkat 3 berapa? 27. Kayak gitu. Jadi derajatnya itu 27. Bukan 27 kali bandingannya, bukan 27 derajat. Masya Allah. Maka hanya orang bodoh yang pilih sholat di rumah untuk sholat wajib. Mohon maaf,
hanya orang bodoh yang tidak tahu perhitungan. Kalau orang ngerti hitungan mesti milih berjamaah. Nek milih neng omah berarti bodoh. Orang ngerti hitung kok, nek ngerti hitung mesti milih neng masjid. Nah kira-kira di Indonesia banyak orang bodoh atau orang pintar? Nek masjidnya saya sepi ya saya kayak orang bodoh. Mulane karo Jokowi ijazah ra jelas itu dihapus iso. Mongko ijazah itu kan saya kira jelas. Sing dihapusi termasuk partai PDIP ruangan Ibu Mega senesu kapusan karo Jokowi. Lurusin yang kehutanan tahun piro racet prowe so ngapusi wong sa Indonesia. Soalnya wong sa Indonesia ada bodoh-bodoh ra iso itu. Milih pengen tuh bansos. Ming bansos menjelang pemilu baru berhasil mundak kabeh. UKT mundak. Pajak mundak, apa-apa mundak. Ya kono dasare wong bodoh milih manut wong bodoh. Nek wong masjid malah bodoh. Orang masjid itu penuh perhitungan, tidak boleh bodoh. Nah, insya Allah nanti kalau Indonesia ini sudah jamaahnya bagus, pasti lahir pemimpin-pemimpin yang memakmurkan rakyat. Orang tukang gorong, orang tukang ngapus. Ini jamaah masjid di sepi, wong tukang ngapus itu dipilih. Rakyatnya kapusan terus. Nah, membangun Indonesia itu dari masjid. Niki bukan ceramah politik, ini soal sholat sehingga cerdas. Oh, saya bukan orang politik, jadi saya nggak bicara politik. Memang masjid itu diingatkan tidak boleh bodoh dan memilih orang dan manut orang. Jadi itulah masjid akan melahirkan falah, keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan. Jadi insya Allah ya, Masjid Al-Fikro ini sudah bagus, tinggal bagaimana gerakan. Satu mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk sholat berjamaah. Yang kedua, memberdayakan ekonomi jamaah supaya bisa meningkat kesejahteraannya dan nanti menjadi muzaki. Yang ketiga, walam yakhsha illallah, memberantas rasa takut kepada siapapun. Orang masjid itu orang yang paling merdeka, paling bebas, hanya boleh takut kepada Allah. Ini jadi merdeka itu bebas dari rasa takut, freedom from fear. Yang namanya kemerdekaan itu adalah kebebasan dari rasa takut. Makanya dulu zaman Belanda kita belum merdeka, tidak boleh mengkritik pemerintah. Di zaman merdeka wajib mengkritik pemerintah, karena di negara yang merdeka rakyat kewajibannya mengawasi penguasa. Kalau di negara jajahan penguasa yang mengawasi rakyat. Jadi kalau di masjid ini terus ada intel mereka, ini pikirannya sini baru penjajah. Di orang merdeka, saya nggak mau yang begitu. Saya ini orang merdeka. Saya sudah ikut pernyataan Bung Karno ya 17 Agustus 45 itu. Indonesia bisa merdeka, tidak boleh takut menyampaikan pendapat, tidak boleh takut mengawasi dan mengkritik kekuasaan, karena itu daulat di tangan rakyat. Undang-Undang Dasar menyebutkan kedaulatan ada di tangan
rakyat, bukan di tangan pemerintah. Tidak ada itu satupun pasal yang mengatakan kedaulatan di tangan pemerintah. Dan kedaulatan itu di tangan rakyat. Maka rakyat harus mengawasi pemerintah supaya orang yang ngapusi iki sesuk makan siang gratis jebul ora sido arep diganti sarapan susu gratis orang sido dikono kowe apik dikon panganan ndok jadi besok bukan susu gratis tapi telur gratis ndoke apa arep ndok sesak apa ini aja yang buat program bingung sendiri nanti bagaimana sumber uangnya dari mana kampanye berapi-api bahkan sekarang bingung diri sampai DPR-nya ini studi banding ke Swedia untuk belajar program makan siang gratis sehingga anggota DPR RI kita belajar cari makan siang gratis di Swedia. Maka nanti dari masjid itu lahirlah wakil-wakil rakyat yang bisa menyuarakan rakyat, mewakili rakyat, bukan malah membungkam suara rakyat. Tuh. Maka di masjid itu walam yakhsha illallah. Di masjid itu dibebaskan semua perasaan takut. Orang hanya boleh takut kepada Allah saja. Walam yakhsha illallah. Maka rakyat ini kalau sudah tidak takut bisa mengontrol pemerintahnya supaya pemerintah itu memenuhi janji-janjinya waktu kampanye. Karena sekarang ini cuma jisamsu, janjimu semua palsu. Jadi ini 3 cara memakmurkan masjid yang akan membuat masyarakat itu beruntung dan berbahagia. Aqimis sholat wa ati zakat wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau ini dilakukan, insya Allah mereka ini dimasukkan sebagai al-muhtadi, orang-orang yang selalu diberi petunjuk, tidak akan bingung, hidup ini akan terang jalannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan taklim pada malam hari ini menjadi amal soleh kita yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan balasan yang sebesar-besarnya, dimudahkan semua urusan kita, diberikan rezeki yang tiada tersangka datangnya dari mana. Insya Allah dimudahkan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullahu khairan kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Jazil ASP yang telah memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semua tentang memuliakan dan memakmurkan masjid. Semoga yang beliau sampaikan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Yang selanjutnya ya, kami akan memberitahukan infak yang terkumpul pada acara pengajian akbar malam hari ini terkumpul sebanyak 1.300.000 rupiah.
kami ucapkan jazakumullahu khairan jazak. Acara yang berikutnya yakni acara yang terakhir, yakni penutup. Mari kita tutup acara pengajian akbar pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya sebagai MC turut memohon maaf atas kesalahan dalam bertutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Di antara kamala yang kami mengqatillahi subhanahu wa ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birra man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.